Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وجميع أصحابه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بنفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, jemaah sekalian rahmati Allah, Bapak Ibu, semoga kita pagi hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah. Pagi hari ini ya, kita sudah masuki awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari daripada bulan Dzulhijjah, al-fajr wa layalin 'ashr ya. Semoga kita bisa memaksimalkan ya, totalitas kita ya, khususnya dalam 10 hari ya, bulan Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, sedekah, baca Quran dan lain sebagainya sebagai wujud ya, takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita ya, membahas dan membaca dan menerjemahkan serta pelajari isi kandungan. Insyaallah hari ini akan kita bahas surah Al-'Asr ya. Kemarin sudah kita bahas tentang surah Al-Humazah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kemudahan ya, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan tentunya setiap kalimat, setiap ayat, setiap surat yang kita baca dari Al-Qur'an datang di hari kiamat ya, untuk memberi syafaat ya. Juga tak lupa salat dan salam kita curah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, saya rasa untuk surah Al-'Asr ini ya, tidak ada yang tidak hafal ya. Semuanya pasti bisa membacanya dan sudah menghafalnya gitu ya. Ya, baik ya, agar kita bisa atau dapat pahala dari membaca Al-Qur'an, kita baca sama-sama. Bisa diikuti setelah bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik.
ya. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Terjemah umum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, di situ waw ya berfungsi sebagai huruf qasam namanya ya. Huruf-huruf yang digunakan sebagai kalimat sumpah ya. Ada waw, ada huruf ba, ada huruf ta ya. Jadi wallahi billahi tallahi ya. Wal 'asri maknanya demi masa ya. Al-'asr nanti kita bahas secara kalimat ya. Demi masa. Innal insana, inna sesungguhnya al insana manusia, lafi benar-benar, fi di dalam, khusrin kerugian ya. Illa kecuali alladzina amanu orang-orang yang mereka beriman, wa 'amilus shalihati dan mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan, as-shalihat jamak dari salihah, wa tawassau dan mereka saling berwasiat bil haqq dengan yang benar atau dengan kebenaran, wa tawassau dan mereka saling berwasiat bis sabri dengan atau kepada kesabaran ya. Itu terjemah secara umum ya. Mudah untuk kita hafalkan ya. Jadi sekali menghafal ya, sekali dibaca langsung paham ya, langsung ingat artinya ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul 'Asr ya, pendek sekali ya. Suratnya pendek, ayatnya hanya 3 ya. Adalah menurut sebagian ulama adalah surat ke-13 yang turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal 'asri demi masa. Ya. Di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu semuanya ya, Allah menggunakan beberapa kata ya yang menunjuk kepada kata masa ya. Ada 4 ya, ada 4 kalimat, 4 kata di dalam Al-Quran yang 4 kata ini mempunyai arti masa. Kalau kita masa waktu sama aja ya. Nah, ya. Jadi ada 4 jenis ya. Yang pertama ada ad-dahr, dahrun, dahr ya, adalah masa keberadaan alam semesta ini ya. Jadi seseorang yang lahir tahun 80 misal ya, kira-kira ya, jadi tahun 80 ini ketika dia lahir, tahun masa gitu ya, masa atau waktu di masa tahun sebelum tahun 80 itu, yaitu tahun 79 itu sudah ada belum masanya? Enggak, bukan orangnya, masanya sudah ada gitu ya, sudah ada ya. Jadi kalau orang yang lahir tahun 2000 ya, tahun 99 itu sudah ada masanya ya, bukan orangnya, bukan ya. Ya, masa keberadaan alam semesta ini. Maka ya Allah katakan dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insan hainum minad dahri lam yakun syai'am madhkura, kata Allah. Bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa, hainum minad dahri ya, bahkan pada waktu itu atau pada masa itu belum disebut namanya apa gitu ya. Jadi ya tahun 90
tahun 89 itu udah ada. Begitu seterusnya ya. Nah, itu namanya ad-dahr. Nah, ya, masa keberadaan alam semesta ini, ya. Jadi sebelum kita semuanya ada, ya, segala sesuatu itu sudah ada sebelumnya, sebelum kita ada, gitu ya. Nah, itu namanya ad-dahr, ya, masa keberadaan alam semesta ini. Kemudian asar. Nah, ini asar sendiri nih, ya, adalah masa yang ya berlangsung, ya, atau yang dilewati oleh seseorang sepanjang hidupnya, ya. Nah, itu bisa dikatakan asru Rasulillah, masa kehidupan Rasulullah, ya. Berarti kalau ada orang yang lahir tahun 80, dia meninggal misal tahun 2000, nah berarti rentan waktu antara tahun 80 dan tahun 2000 itulah disebut dengan asr, ya. Berarti masa, ya, yang dilewati atau yang dilalui oleh seseorang atau sesuatu, itu namanya asr, ya. Berarti kita ini, ya, ada yang lahirnya tahun 50 mungkin, ya, ada yang tahun 20 ada, Pak. Itu betul ya, kalau ada yang lahir tahun 20 ya, zaman apa? Zaman jauh sebelum kemerdekaan, ya. Jadi, ya, masa, ya, yang dilalui oleh seseorang itu adalah asr. Kemudian ada lagi waktu itu sendiri, waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu itu masa, ya, yang sesuatu itu harus selesai dilaksanakan. Ya, makanya ada waktu sholat. Boleh enggak seseorang, ya, mau sholat subuh jam 8? Boleh enggak? Oh, enggak boleh. Udah waktunya udah lewat. Ya. Ya, subuh itu ya dari fajar sampai, ya, sampai muncul, ya. Nah, jadi waktu yang yang harus sesuatu itu selesai dikerjakan, gitu ya. Itu waktu, ya. Ada lagi ajal. Nah, ajal itu apa? Masa berakhirnya sesuatu, ya. Jadi orang kadang suka udah ajalnya, katanya. Ya. Kalau ada gelas pecah, bisa kita gunakan lagi tidak? Tidak bisa, ya, karena sudah pecah. Ada piring pecah, nah, berarti sudah ajalnya. Nah, gitu ya. Sudah berakhir, ya. Masa berakhirnya sesuatu itu namanya ajal. Nah, ya. Kemudian di waktu ini, ya, di ayat ini, ya, di dalam surat ini, kenapa Allah menggunakan kata masa? Allah bersumpah dengan kata masa, demi masa, ya. Karena masa atau waktu itu dalam artian umumnya kita ini adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia, Pak. Ya. Jadi jika saja seseorang tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk, ya, dia misalkan kemarin seharusnya saya dapat uang nih, ya. Nah, tapi uang itu kan bisa dicari, ya. Tapi waktu yang terlewat itu mustahil bisa kita dapatkan lagi, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, waktu tahajud, ya, jam 3, sekitar jam 3 tadi bisa tidak kita kembali lagi di masa itu? Ya, tidak bisa. Ya, belum tentu kita dapat kesempatan lagi, kan? Ya, kan nggak ada yang tahu ajal kita sampai kapan nih. Ya, jadi Allah bersumpah dengan menggunakan masa karena masa, ya, waktu itu sendiri adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia, ya. Ini Bapak Ibu semuanya, kita semuanya di sini tidak mungkin bisa kembali kepada waktu masa muda. Ya, kalau saya masih muda, nah, itu nggak mungkin, ya. Maka Allah di sini menggunakan, atau Allah bersumpah dengan menggunakan kata waktu atau masa, ya. Nah, kemudian, ya, ada juga yang menyebutkan bahwa
Al-awal asri artinya demi waktu asar. Nah, ya. Demi waktu asar. Asar itu sendiri kapan, Mbak? Sore. Waktu menjelang terbenam matahari, ya. Kenapa, ya? Waktu menjelang terbenamnya matahari itu disebut asar. Kenapa, Pak? Ya, asar itu sendiri, ya, itu secara bahasa artinya memeras. Ya, asar itu sendiri secara bahasa mempunyai makna memeras. Ya, kenapa waktu menjelang terbenam matahari itu disebut asar, waktu asar? Karena pada saat itu, ya, seseorang, ya, sudah terperas keringatnya, ya, tenaganya, waktunya, nah, ya, sehingga, ya, pada saat itu adalah sisa daripada, ya, tenaga yang dia miliki dan kesempatan yang dia miliki itu berada di waktu asar, gitu ya. Jadi seseorang sudah terperas keringatnya, ya, dari dia bekerja dari pagi hari, bahkan waktu subuh seperti Pak Diman ini, udah mau berangkat lagi nih. Ya, kapan pulangnya Pak? Asar, gitu ya. Asar pulangnya. Ya, ketika asar itulah terperas pikirannya, tenaganya, waktunya. Nah, ya. Maka kata Allah, seseorang yang sudah berada di waktu asar hidupnya, ya, maka dilanjutkan oleh Allah, innal insana lafi khusrin. Dia berpotensi untuk menjadi orang yang merugi. Nah, gitu ya. Jadi ketika dia tidak menggunakan waktunya dengan baik, ketika dia berada di waktu asar hidupnya. Kapan waktu asar hidup seseorang itu, Pak? Kapan waktu asar seseorang itu kapan? Udah pensiun ya? Pak Haji, udah waktu asar, waktu maghrib Pak Haji Pak ini. Ya, jadi, ya, ketika seseorang sudah berada di waktu asar hidupnya, nah, gitu ya, dia akan berpotensi untuk menjadi orang yang merugi. Nah, ya, kenapa? Karena sudah terperas. Coba, mungkin nggak tenaganya itu fit lagi seperti dia berusia 20 tahun, 30 tahun? Sulit. Ya, udah ada yang kena diabetes, darah tinggi, ya, apalagi jantung, wah, udah macam-macam, Pak, kolesterol. Ya. Nah, itu ya. Nah, jadi Allah berfirman menggunakan kata asar, ya. Jadi hati-hati, ini peringatan. Jangan sampai ketika seseorang sudah berada di waktu asar hidupnya, ya, dia tidak menggunakan, ya, waktu asar itu sendiri, keberadaan dia di alam dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ya, itu yang disebut dengan kata al-asr, ya. Kemudian innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, berada di dalam aneka ragam kerugian. Kata al-insan, insan ini merujuk kepada manusia secara umum, ya. Tapi para ulama menyebutkan bahwa manusia yang disebutkan dalam surah ini, dalam ayat ini, adalah manusia bukan secara keseluruhan, ya. Karena anak kecil, nah, itu mereka, ya, belum mukallaf, ya, sehingga kita tahu dia apakah termasuk orang yang beruntung atau merugi, ya. Manusia yang dimaksud dalam ayat ini, dalam surat ini, adalah manusia yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, gitu ya, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar, ya,
mana apa namanya yang keliru dan mana yang salah, mana yang betul gitu ya. Jadi bukan setiap manusia secara umum ya. Karena ya, orang yang masih anak yang masih kecil ya, itu kita belum tahu ya. Orang namanya anak kecil ya, dia sendiri masih belum bisa membedakan mana yang benar dan salah ya. Sehingga yang dimaksud insan dalam ayat ini adalah ya setiap manusia yang sudah mukallaf ya, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar ya. Kemudian la fi khusrin. Fi itu di dalam ya. Di dalam arti ini saya berikan contoh ini ya. Saya masukkan ya. Ini ada apa namanya? Mikrofon ya. Ini benar-benar ada lamnya, lam kosam juga, sumpah tuh. Saya apa namanya? Ilustrasikan seperti ini. Mikrofon ini benar-benar masuk di dalam kantung saya. Nah, ya. Terlihat tidak? Tidak terlihat. Nah, ya, yang terlihat hanya kabelnya saja. Berarti manusia benar-benar dia totalitas berada di dalam kerugian, ya. Jadi, kalau saya masukkan setengah masih terlihat. Nah, ini berarti masih beruntung nih. Tapi kalau seluruhnya saya masukkan sudah tidak terlihat lagi, ya. Berarti manusia benar-benar secara totalitas dia pasti berada di dalam kerugian. Nah, kemudian khusrin ada tanwin ya, ada bunyi ya kalau tanwin ya. Khusrin ada bunyinya tuh, ya. Kalau dalam bahasa Arab ya, suatu kalimat yang bertanwin itu namanya isim nakirah. Isim nakirah itu isim yang maknanya atau sifatnya itu umum. Nah, sehingga Allah berpesan seolah-olah seperti ini. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam aneka ragam kerugian. Ya, dia betul-betul merugi. Merugi apanya? Waktu pasti. Ya, waktu tidak akan kembali. Ya, uang nah, bisa kita cari mungkin. Kita berkesempatan untuk bisa mendapatkannya lagi. Kalau waktu tidak ada. Rugi apa namanya? Materi. Boleh jadi. Banyak uang yang dia hamburkan, yang dia keluarkan sia-sia. Ya. Nah, rugi apa lagi, Pak? Ya, rugi fisik. Ya, fisik sudah apa namanya? Sudah ya terlewat dengan sudah habis begitu lama ya, sehingga ya, sudah tidak kuat lagi. Maka ya manusia benar-benar akan berada di dalam ya aneka ragam kerugian, gitu ya. Nah, jadi ketika seseorang berada di waktu asar hidupnya, coba ya, sekarang ada orang yang mohon maaf sudah sepuh, sudah tua, ke masjid sudah susah Pak, kena stroke ya misalnya ya, waktu muda masih sehat, ada dia kesempatan untuk datang ke masjid ya, untuk sholat berjamaah, untuk belajar mengaji, tapi tidak dia kerjakan ya. Ketika waktu sudah pensiun ya, tinggal sakit-sakitannya aja, sakit-sakitnya nih, sudah stroke, sudah kolesterol, jantung segala macam. Wah, ada keinginan untuk baru ada keinginan masih baik dia ada keinginan ya. Tapi kalau sudah tua, sudah sakit-sakitan, masih saja tidak tergerak hatinya untuk beribadah. Nah, ini harus apa lagi kan gitu ya. Ya. Oleh karena itu pada saat itulah ya manusia baru merasakan dia merugi ya, ketika seseorang itu sudah berada di waktu asar hidupnya ya. Kalau waktu zuhur masih belum merasa dia ya, atau waktu duha waktu duha itu masih cemerlang, masih matahari bersinar dengan terang hangat ya, masih sehat, belum merasa dia rugi. Waktu ya fisiknya masih kuat ya, masih jadi apa namanya, fit ya, tapi tidak tergerak hatinya untuk beribadah. Nah, ya seolah-olah dia akan hidup sepanjang masa ya, selamanya, padahal tidak gitu ya. Nah,
makanya ya, ini walaupun sekarang nih, mohon maaf, ini senior-senior saya nih udah banyak waktu asar Pak ya. Ya, ya orang ya, anak yang masih sekolah ya, SMA lah ya, kuliah, nah, itu ya masih merasa dia itu belum merugi. Tapi kalau mereka sudah berada di waktu asar hidupnya, waduh, kenapa saya dulu ya usia saya saja misalkan ya, kalau saya dulu masih banyak waktu, saya pengen S2 ya, sudah S2, waduh, kenapa saya tidak S3 sekolah, kan gitu. Nah ya, kalau udah waktu asar hidup ya, ingin mengejar sesuatu itu, waduh, udah berumah tangga, sudah fisiknya sudah terkuras, waktunya sudah banyak yang terbuang ya, sudah tua aja ya, anak-anak udah gede ya, ternyata belum selesai ngurus cucu katanya ya. Nah itulah ya, jadi manusia benar-benar berada di dalam aneka ragam kerugian. Nah ya, maka gunakan waktu sebaik-baiknya ya. Ini walaupun sudah semuanya nih ya, semuanya mungkin ada berada di waktu asar hidupnya. Ini mohon maaf, ini pensiun semuanya nih ya. Ya. Ya, jangan sampai ya sudah berada di waktu asar hidupnya, masih tidak tergerak hatinya untuk memperbaiki dirinya ya. Apakah harus nunggu waktu maghrib ya, sudah terbenam dia. Kalau udah terbenam udah dikubur berarti Pak ya, udah maghrib udah terbenam tuh ya, sudah masuk dia ke dalam kuburan. Ya, jadi jangan ya Allah masih kasih waktu lah gitu ya. Nah, tetap ada kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi ya. Allah kecualikan ada 4 ya pengecualian. Yang pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang mereka beriman. Nah, ya, iman, pembenaran dengan hati terhadap apa yang didengar oleh telinga, gitu ya, bukan pembenaran akal. Karena ada segala sesuatu yang tidak bisa kita pahami dengan akal, ya. Jadi pembenaran hati kita, tasdiqun bil qalb ya, terhadap segala sesuatu yang kita dengar ya. Saya beritakan ke para jamaah semuanya ya, waduh, tadi malam ada kecelakaan. Nah, itu ya. Mendengar ada berita kecelakaan. Nah, kemudian ya, kita semua yang mendengar, oh iya, saya percaya tadi malam ada kecelakaan. Nah, itu namanya iman ya. Tentu iman yang di sini yang dimaksud adalah ya, beriman kepada apa yang telah diberitakan oleh Allah melalui Al-Qur'an, kita benarkan dalam hati kita. Tentu yang iman yang pertama adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rukun iman. Pada Allah, pada para malaikat, pada sampai kepada iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang orang yang beriman ya, yang pertama beriman ya, dia sudah menghilangkan 1/4 daripada kerugian hidupnya ya. Jadi kalau misalkan ini, nah ini mikrofon saya masukkan nih, kalau baru iman saja baru 1/4. Nah ya, masih ada 3/4-nya ya. Nah, kemudian yang kedua, wa amilus sholihat ya, mereka yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang mau mengerjakan as-sholihati, kebaikan-kebaikan ya. Amal itu apa sih Pak? Bu? Amal. Amal itu adalah apa namanya? Daya ya. Daya yang ya dimiliki oleh seseorang ya. Yang pertama, daya itu daya fikir ya. Kita berpikir. Nah ini nih, pagi-pagi nih, setiap Senin pagi mikir. Nah, berarti kita sudah beramal ya.
Yang kedua, daya qalbu, hati. Niat. Iman itu sendiri daya hati. Berarti kita sudah beramal. Bapak Ibu ya bangun, ada bangun yang jam 3, jam 4. Saya ya nanti jam 4:15 siap-siap ke masjid. Nah, itu berarti daya qalbu. Ya, Bapak Ibu sudah berniat ya untuk datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian ya mengaji ya. Berarti sudah beramal ya, menggunakan daya qalbu kita. Yang ketiga, daya fisik ya. Saya mengangkat mushaf ini berarti saya beramal, saya menggunakan daya fisik saya ya. Dan kesemua itu yang diperintahkan oleh Allah adalah ya menggunakan daya itu yang benar ya. Kita gunakan daya fikir kita, daya qalbu kita, daya fisik kita untuk kebenaran gitu ya, yaitu amilus sholihat ya. Ada orang yang menggunakan daya fisiknya tapi untuk melukai orang lain, berarti bukan amal soleh gitu ya. Ada orang yang menggunakan daya fikirnya tapi bagaimana dia gunakan ya untuk menipu orang ya, untuk melakukan sesuatu yang buruk, berarti bukan amal soleh ya. Maka iman dan amal soleh ini adalah satu keterkaitan ya, satu paket. Orang yang beriman ya, dia seharusnya mengaplikasikan keimanannya itu dengan amal soleh ya. Dan ya, suatu amal soleh yang dilakukan itu akan sia-sia ya jika dilakukan tanpa iman kepada Allah. Maka mohon maaf, orang-orang muslim banyak dari mereka yang beramal soleh, dia berderma ya, menyumbang kepada sesamanya, dia baik, tapi ya karena dilakukan itu tanpa iman kepada Allah, boleh jadi dia hanya dapatkan kebaikan itu Allah balas di dunia. Cuma kalau orang beriman, itu pahala yang diharapkan dari suatu kebaikan itu bukan di dunia Pak, tapi nanti dia dapatkan dan dia harapkan pahala itu dia dapatkan di akhirat ya. Makanya iman dan amal soleh ini ya, itu satu paket ya. Iman tanpa amal soleh celaka, amal soleh tanpa iman sia-sia. Gitu ya. Jadi kita sudah beriman kepada Allah, maka kita aplikasikan iman kita dengan ya tindakan nyata ya. Jangan cuma ngaku iman tapi tidak pernah sholat, tidak ngaku iman tidak pernah puasa. Ya. Ini kan keliru. Celaka dia nanti ya. Tapi yang beramal soleh pun ketika tidak dilandasi dengan keimanan, maka amal soleh itu menjadi sia-sia. Allah berkatakan dalam surah An-Nur, walladzina kafaru a'malahum kasarabin biqi'ati yahsabu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wajadallahu 'indahu fawaffahu hisaba. Orang-orang kafir kata Allah, amalan-amalan mereka itu seperti fata morgana dalam fata morgana di padang pasir ya. Jadi ada padang pasir itu kita melihat seperti ada oase gitu ya. Begitu saat kehausan, itu di depan ada mata air ya. Ketika datangi ternyata dia tidak mendapati apa-apa. Itu ya, seperti itulah amalan orang kafir nanti di akhirat ya. Iman, amal soleh, masih rugi nggak? Baru 50%. Ya, masih rugi ya. Masih rugi. Masih ada separuh lagi yang belum semuanya kita keluarkan gitu ya. Yang ketiga, watawasau, saling berwasiat bil haq, dengan kebenaran. Wasiat itu apa? Wasiat itu apa, Pak? Kalau mau mati katanya wasiat. Wasiat mau mati aja, tidak ya. Wasiat apa? Ya, nasihat yang baik, pesan yang baik yang dilakukan dengan berkesinambungan. Ada bahasa dalam bahasa Arab itu, istilah itu ardun wasiyah
Ardun wasiyah, tanah yang senantiasa ditumbuhi oleh pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Nah, bahasa Arabnya ardun wasiyah, gitu ya. Bumi yang senantiasa ditumbuhi oleh, diambil rumputnya, pohonnya tumbuh lagi, ya. Itu namanya ardun wasiyah. Nah, berarti pesan yang baik yang dilakukan dengan berkesinambungan, ya. Nah, Allah sendiri berwasiat dalam Al-Quran. Wasiat pertama Allah itu adalah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Ada surat Al-An'am itu nanti ada dari 151 kalau tidak salah sampai ayat 153. Ada 10 wasiatnya Allah, ya. Nah, banyak para nabi dulu berwasiat, ya. Nabi Ibrahim, wassa bi Ibrahim bani, ya. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan juga Nabi Yaqub. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ya, Allah memilih agama ini, agama Islam, maka janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan kamu, ya, berserah diri, ya. Kamu, ya, mati dalam keadaan muslim, Islam, ya. Itu wasiat. Allah berwasiat tentang waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haudzil unthayain. Allah wasiatkan pada kalian, ya, mengenai anak-anak kalian. Bagi anak laki-laki 2 bagian daripada anak perempuan, ya. Itu wasiatnya Allah, ya. Nah, di sini kalimatnya tawasau, saling. Kalau saya ada sesuatu yang perlu saya wasiatkan, saya berwasiat kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, saya masih rugi karena di sini perintahnya saling. Jadi Bapak Ibu pun harus berwasiat kepada saya. Ya, ini juga mengandung pesan, ya, artinya apa? Artinya belajar dan mengajar. Kita sudah belajar, jangan lupa kita pun harus mengajarkan apa yang sudah kita ketahui. Ya, saling. Jadi bukan hanya satu arah saja, mau menasihati tapi tidak mau. Nah, ini keliru. Tidak seperti itu, ya. Jadi jangan nasihatin terus. Ya, kalau saya berwasiat kepada Bapak Ibu semuanya. Ini saya masih rugi. Kenapa? Karena Bapak Ibu pun harus berwasiat kepada saya. Ini, ya, mohon maaf, ini kan senior-senior saya. Nah, jadi beri saya nasihat, Pak, ya, terhadap, ya, dulu pengalaman Bapak Ibu semuanya. Wah, ya, yang itu kan sharing, ya. Nah, itu penting. Saya berwasiat terhadap apa yang saya ketahui kepada Bapak Ibu semua dan sebaliknya, ya. Ada kalanya ada sesuatu yang bisa saja belum saya ketahui, ya. Bagaimana pengalaman hidup dari Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Nah, itu perlu saya tahu juga. Nah, gitu ya. Saling berwasiat. Kemudian yang pertama adalah berwasiat itu yang kepada hak. Hak itu apa? Benar, kebenaran. Benar itu apa, Pak? Benar itu sendiri apa? Hah? Benar. Benar yang nggak salah itu, ya. Benar itu, ya, sesuatu yang kokoh, yang tidak goyah, yang tetap, tidak berubah. Itu benar, ya. Maka kebenaran pertama itu adalah menyangkut tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu tetap tidak berubah. Al-Hayyul Qayyum. Maha hidup, tidak pernah mati, Qayyum, berdiri sendiri, tidak butuh terhadap sesuatu. Nah, itu benar, ya. Berarti kita berwasiat pertama mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, syariat agama ini pun benar. Ya. Syariat agama, salat, puasa, ya, zakat, haji. Nah, ini adalah kebenaran. Kita saling berwasiat. Ya, makanya tadi saling berwasiat. Nah, berarti pesan yang baik yang dilakukan dengan berkesinambungan terus, ya. Nah, jadi harus saling tadi. Ayo sholat yuk. Nah, itu sudah berwasiat kepada yang hak. Ayo ngaji yuk. Nah, ya. Ayo berkorban yuk.
Nah, itu adalah berwasiat kepada yang benar, ya, yang benar, yang kokoh, tidak berubah, gitu ya. Itu namanya hak, gitu ya. Kemudian, ya, tinggal 1/4 lagi, Pak. Nah, kalau baru 3 dikerjakan masih rugi, ya. Ada 1/4 lagi. Yang terakhir adalah watawasau bis sabri, ya, saling berwasiat kepada kesabaran. Sabar itu apa artinya, Pak? Sabar itu apa? Sabar itu secara bahasa artinya menahan, ya. Menahan, imsak. Menahan gejolak nafsu yang ada di dalam diri kita, ya. Lagi enak-enak tidur, ada yang bangunin, ya. Salam, pakai speaker, pakai mic, ya. Wih, ganggu aja nih. Ya. Nah, kita tahan keinginan untuk tidur, baru aja begadang tadi, ya, habis ronda, ya, udah ada yang tarhim aja nih, ya. Nah, tahan, sabar. Nah, ya, saling berwasiat, ya, kepada kesabaran, ya. Hidup ini susah, ya Pak, ya. Hidup ini susah, ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah, ya, berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kesusahan. Susah, ya, kesusahan. Kabad itu terambil dari kata kabid. Kabid itu apa artinya? Kabid itu hati. Kalau kabad, segala sesuatu yang merisaukan hati, ya. Hidup ini susah, Pak, ya. Lagi miskin, pengen kaya. Sudah kaya, masih susah nggak? Oh, susah. Gimana nih? Kalau harta saya dia ngambil, saya simpan di bawah kasur, takut dimakan rayap, ya. Saya simpan di bank, takut ada yang mau bobol. Diambil di bank, takut ada yang ngerampok. Susah, ya. Ya, memang Allah ciptakan susah, ya. Kata yang belum nikah, wah enak amat yang udah nikah, ya. Ada yang, ya, nyediain sarapan, ya. Kata yang udah nikah, wih, istri, ya, serabi cerewet. Nah, itulah hidup, ya. Nah, maka kita saling berwasiat kepada sabaran, ya. Ada, misal saya punya teman atau saudara yang tidak sholat, saya nasihati, ya. Sekali saya nasihati sholat yuk, ya. Ajak lagi 2 kali, 3 kali, wih bosen, Pak. Wis gede, ya. Udah gede, nggak perlu dinasihati lagi, gitu. Nah, gimana, ya. Itu tadi saling berwasiat pada kesabaran. Kan wasiat itu sendiri pesan yang baik yang dilakukan dengan berkesinambungan. Nah, memang kita sendiri harus sabar. Kita sabar kepada diri sendiri, ya. Sabar terhadap orang lain, ya. Nah, menasihati sama, butuh kesabaran. Jadi memang tadi, ya, pesan yang baik yang terus kita lakukan, ya, tanpa kita merasa jenuh. Kita sendiri pun kan harus sabar. Nah, ya. Jadi ketika 4 hal ini kita kerjakan, maka insya Allah kita tidak menjadi orang yang merugi, ya. Orang yang sudah berada di waktu asar hidupnya, nah, ya. Jadi mudah-mudahan masih tetap tergerak. Yang lebih celaka ini, lebih rugi lagi, ketika seseorang yang sudah berada di waktu asar hidupnya, tapi dia merasa, ya, tidak ada keinginan untuk merubah menjadi yang lebih baik, ya. Ini alhamdulillah, Pak, jamaah di masjid ini, ya, ini semuanya, ya, insyaallah baik, ya, karena datang ke masjid untuk beribadah, salat berjamaah, untuk mendengarkan nasihat, ya, itu adalah upaya untuk menjadi hamba yang lebih baik. Ada banyak orang yang sudah berada di waktu asar hidupnya, masih saja tidak tergerak hatinya untuk memperbaiki diri. Apakah harus masuk waktu maghrib? Udah masuk waktu maghrib gak bisa, Pak. Udah dikubur, matahari udah terbenam. Ya, sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah,
Maka kita sama-sama, saya ya berwasiat dan saya pun butuh wasiat, butuh nasihat. Nah, itu adalah seorang manusia atau seorang hamba Allah yang baik ya, yang mau berwasiat dan mau mendapat wasiat, yang mau menasihati dan mau dinasihati. Nih, kadang mohon maaf ya, banyak orang-orang yang sudah sepuh itu pun ya, itu kalau dinasihati sama yang muda itu banyak yang gak terima, Pak. Ya, saya pernah menemukan ya, jadi kalau ada imam bacaannya kelewat satu ayat cukup panjang karena dia baca surah At-Taubah ya. Saya pernah ingatkan bukan melalui saya langsung, jamaah langsung. Misalkan saya ada yang jadi imam, Pak Farhi, mohon maaf itu tadi bacaannya ya ada yang kelewat satu ayat. Kan karena saya tahu kan, karena mungkin tidak pernah dikoreksi karena nggak ada yang tahu. Surat At-Taubah nggak ada yang hafal surat At-Taubah. Nah, ketika dikoreksi, Pak Farhi yang koreksi gitu ya. Nah, itu tidak terima ya. Nah, padahal bukan saya langsung gitu kan. Nah, ada kalanya mungkin seperti itu karena melihat yang nasihat, baru kemarin ini ya. Tapi harus, kalau merasa salah itu harus bisa menerima ya. Jangan karena yang nasihatin ini masih bocah, tahu apa sih, ini duluan hidupnya. Ya kalau duluan salah mau gimana, Pak? Ya, saya kalau salah ya saya akui gitu ya, dan mau mengkoreksi gitu ya. Jadi harus mau menasihati dan mau dinasihati ya. Maka ketika 4 hal ini kita lakukan, insyaallah ya, kita tidak akan menjadi orang yang merugi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi untuk yang akan datang ya. Selamat beribadah Idul Kurban, menyambut Idul Kurban ya. Yang bisa berkurban silahkan berkurban ya. Satu ya dengan kambing, silahkan 1 kambing seorang, atau 1 orang untuk 1 sapi, atau 7 orang ya. Yang mampu untuk berkurban maka ya berkurbanlah ya. Nah, pesan Nabi ya, ketika seseorang mendapati dirinya mampu untuk berkurban lalu tidak dia berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekati tempat sholat kami. Nah, ini ancaman keras. Kalau mampu berkurban tapi tidak berkurban, maka dia dikhawatirkan ya tidak termasuk golongan umat Rasulullah SAW ya. Gimana yang belum bisa berkurban? Ya berkurbanlah semampunya. Dengan apa? Dengan ayam. Bisa nggak korban pakai ayam? Ya bisa buat keluarganya aja. Ya, kalau dalam usul fikih itu ada gini, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Jangan nggak bisa korban ayam aja nggak mau. Beli ayam ke pasar, sembelih lah. Ya, kasih ke panitia kurban, nggak apa-apa, itu mantap ya. Jadi korban ayam ya. Yang penting jangan korban perasaan. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kanallahu ajma'in. Wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.